Pada suatu pagi, aku berangkat kerja mengendarai motor kesayanganku. Namun, baru sebentar melaju, aku dihentikan oleh seorang wanita yang terlihat sangat cantik. Sebut saja namanya Ibu Santi, berusia 39 tahun. Pagi itu, Bu Santi juga hendak berangkat kerja. Tetapi sayangnya, mobilnya tiba-tiba mogok. Padahal, Bu Santi sedang buru-buru untuk menghadiri rapat di kantornya. Karena itu, Bu Santi nekat menghentikan motorku. Untungnya, aku mau berhenti. Maaf ya, Dik, boleh Ibu minta tolong diantar ke kantor? Mobil Ibu tiba-tiba mati, katanya. Aku hanya diam mendengar permintaannya karena bingung harus bagaimana. Tolong ya, Dik. Tidak mungkin kan Ibu memperbaikinya sendiri. Apalagi Ibu buru-buru, imbuhnya lagi. Aku tetap diam karena sebenarnya aku sudah terlambat dan jam segini jalanan pasti macet. Namun, aku juga tidak tega melihat seorang wanita kesusahan di depan mataku. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk mengantar ibu ini. Iya, Bu, mari saya antar, kataku. Tanpa perlu diminta dua kali, Ibu Santi langsung naik ke motor. Selama perjalanan, ibu ini terus mengajakku berbicara dan saling berkenalan. Adik namanya siapa? Kita belum kenalan, katanya. Saya Danang, Bu. Jawabku singkat karena aku fokus dengan kemacetan. Oh Danang, kalau saya Santi, kamu bisa panggil saya Tante Santi, ujar Tante Santi sambil memegang erat pinggangku. Mungkin beliau takut jatuh. Kesan pertama pada Tante Santi, selain cantik, dia juga cerewet. Sepanjang perjalanan terus mengajakku berbicara, padahal aku butuh konsentrasi. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam lebih, kami sampai di kantornya yang ternyata lebih jauh dari tempat kerjaku. Aku juga tak menyangka kantornya besar, pasti gajinya juga besar. Terima kasih ya, Nang, sudah repot-repot nganterin Tante, ucap Tante Santi. Padahal dia sendiri yang minta diantar. Gumamku dalam hati. Sama-sama, Tan. Sekalian saya berangkat juga. Ini sekedar uang untuk beli bensin, ujar Tante Santi sambil menyerahkan uang pecahan 100.000. Tidak usah, Tan. Saya ikhlas menolong, kataku sambil menolak. Saat aku menyalakan motor kembali, Tante Santi langsung memegang tanganku. Tante boleh minta tolong lagi tidak? Tolong bawa mobil Tante ke bengkel ya, ujarnya. Kok saya, Tan? Tanyaku heran. Iya, soalnya Tante percaya sama kamu, ucap Tante Santi yakin. Padahal kami baru kali ini bertemu, tapi dia sudah begitu percaya denganku. Sebelum kutolak lagi, Tante Santi sudah menyerahkan kunci mobil dan kartu namanya. Tolong ya, Nang. Mendengarnya membuatku kembali tak tega. Oke deh, Tan jawabku. Karena sudah terlambat masuk kerja, aku memilih bolos dan kembali ke titik di mana bertemu dengan Tante Santi tadi untuk mengurus mobilnya yang mogok. Sesampainya di sana, aku otak-atik sebentar mobilnya yang ternyata bisa kembali menyala. Tapi karena Tante Santi minta untuk dibawa ke bengkel, jadi tetap ku bawa ke bengkel untuk memastikan kerusakannya. Setelah beres, baru ku telepon Tante Santi menanyakan perihal pembayaran dan mobilnya. Dia minta mobilnya dibawa kembali ke tempat tadi. Sesampainya di sana, Tante Santi belum datang, jadi aku harus menunggunya sekitar 30 menit. Hari ini kamu jadi pahlawan, Nang. Terima kasih banyak ya, ucapnya. Sama-sama, Tan. Kalau begitu saya pamit, ujarku. Tunggu dulu Nang. Ini buat kamu sebagai tanda terima kasih. Sambil menyerahkan amplop yang isinya pasti uang.
Ku terima amplop itu dan langsung pulang dengan motor yang tadi kutitipkan di sana. Sampai di kos, langsung kubuka amplop pemberian Tante Santi yang membuatku penasaran sejak tadi. Aku penasaran karena amplop itu cukup tebal. Dan saat kubuka, ternyata memang benar isinya banyak. Ada secari kertas di dalam yang berisi undangan dari Tante Santi untuk makan malam di rumahnya sebagai tanda terima kasih. Aku tak menyangka kalau Tante Santi sampai sebegitunya hanya untuk berterima kasih. Karena tak enak, aku pun datang ke rumahnya malam minggu sesuai undangan. Menggunakan motor, aku pergi ke rumah Tante Santi yang ternyata cukup jauh. Sekitar 30 menit perjalanan. Sesampainya di sana, aku kembali dibuat kagum dengan kediamannya yang nampak besar di kawasan perumahan elit. Mobilnya saja ada 4. Pasti dia orang kaya atau mungkin bos pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Kupencet bel di samping pintu 3 kali, barulah pintu dibuka oleh pemilik rumah yang tak lain adalah Tante Santi. Danang sudah sampai. Susah tidak cari rumah Tante? Tanyanya. Enggak terlalu, Tan. Rumah Tante di kawasan elit jadi gampang, tinggal cari nomornya. Ya sudah, masuk yuk, ajak Tante Santi. Aku mengikuti dari belakang dengan jarak tak sampai 1 meter. Bau parfumnya begitu berkelas. Malam ini dia kelihatan begitu cantik dengan busana yang ia pakai. Rasanya aku tak menyesal bertamu ke rumahnya malam ini. Aku amati setiap sudut di dalam rumahnya yang nampak mewah dan elegan. Tak kusangka bisa masuk ke dalam rumah sebagus ini. Padahal biasanya hanya bisa kubayangkan. Karena Tante Santi mengundang untuk jamuan makan malam, aku langsung diantar ke meja makan yang sudah penuh dengan hidangan lezat. Duduk, Nang. Tante sudah siapkan semuanya buat kamu. Terima kasih, Tan. Saya jadi nggak enak disuguhi banyak makanan seperti ini. Ucapku. Enggak apa-apa. Anggap saja rumah sendiri. Ayo silakan, ujar Tante Santi. Kami duduk saling berhadapan. Hanya dibatasi meja yang penuh dengan berbagai makanan. Aku sampai bingung harus ambil yang mana. Tapi akhirnya aku coba sedikit demi sedikit. Semua makanan yang dihidangkan sangat lezat membuat nafsu makanku meningkat. Apalagi ditemani Tante Santi yang seperti bidadari malam ini. Selama makan, kami mengobrol membahas banyak hal. Tante Santi sering mengucap terima kasih atas pertolongan tempo hari. Mungkin meeting itu sangat penting baginya sampai dia selalu mengingat pertolonganku. Padahal dulu aku sedikit terpaksa menolongnya. Tapi sekarang kebalikannya. Selesai makan, Tante Santi mengajakku pindah ke ruang tengah buat ngobrol sekalian nonton TV. Aku merasa heran. Sejak awal datang sampai sekarang hanya ada kami berdua tanpa terdengar suara orang lain. Dari tadi kok sepi. Tan, keluarga Tante lagi keluar semua ya? Tanyaku penasaran. Mau siapa lagi? Nang. Sudah 3 tahun Tante bercerai. Anak Tante lagi kuliah di luar negeri. Paling cuma ada bibi pembantu, jawabnya. Mendengar itu, entah mengapa aku merasa sedikit senang. Maaf ya, Tan. Saya nggak tahu. Enggak apa-apa. Nang, kamu kan nggak sengaja nanya begitu, jawab Tante Santi sambil tersenyum. Akhirnya, kami larut dalam obrolan dan kini aku lebih berani mengajak bercanda mulai dari yang biasa sampai hal pribadi yang ditanggapi Tante Santi dengan enteng. Kini, aku juga tak sungkan memandangnya yang malam ini kelihatan lebih cantik. Apalagi setelah tahu statusnya, semakin buat aku bersemangat. Siapa tahu aku dapat yang spesial. Kalau hujan begini, Tante susah dong? Tanyaku. Kok susah? Memang kenapa? Tanyanya. Ya kan di rumah sendirian, jawabku. Kamu ini bisa saja. Memangnya tahu kalau Tante kesepian?
Tanyanya sambil senyum yang kubalas senyum juga. Kelihatannya Tante Santi tertarik dengan ucapanku. Semakin lama obrolan kami berubah dari yang biasa jadi lebih akrab dengan aksi-aksi jahil yang dilakukan Tante Santi yang membuatku jadi penasaran. Apa yang akan terjadi malam ini? Kamu suka nonton tidak, Nang? Tanyanya. Sake, Tan. Tapi kan di luar hujan. Masa kita mau nonton? Tanyaku. Enggak perlu keluar. Kita nonton di sini saja. Kebetulan Tante punya film bagus, ajaknya. Kami pun pindah ke sebuah ruangan seperti bioskop, tapi lebih kecil. Memang hebat orang kaya, punya segalanya. Aku duduk, membiarkan Tante Santi memutar film terbarunya. Awalnya aku kira ini film drama romantis, tapi di pertengahan ternyata ada aksi juga yang membuat kami semakin semangat menonton. Tante Santi semakin merapat duduknya membuat aku jadi sungkan tapi tidak menolak. Bagus tidak filmnya? Bagus. Kok, Tante? Tante suka film aksi juga ya? Tanyaku. Iya, Nang. Tante sendiri. Jadi wajarlah kalau suka yang seru-seru. Jawabnya. Rasanya aku sudah sulit untuk konsentrasi pada layar karena sejak tadi Tante Santi asyik sendiri dengan tingkahnya. Aku pun mulai terbawa arus mengikuti kegiatannya yang sudah diawali Tante Santi. Kami berdua tenggelam dalam suasana yang begitu syahdu di malam yang hujan, dengan udara dingin menyelimuti ruangan. Karena masih hujan, aku memutuskan menginap di rumah Tante Santi. Kesempatan yang tak kulepaskan begitu saja. Aku mengajak Tante Santi berdiskusi sepanjang malam. Malam itu penuh dengan suara kami yang bersemangat. Ternyata selain cantik dan kaya, Tante Santi juga pintar membuat segalanya jadi lebih berkesan dan indah, yang tentunya tak bisa kulupakan dengan mudah. Pagi-pagi sekali aku pamit pulang karena harus bekerja. Sebelum pergi, Tante Santi sempat berpesan agar sering-sering main ke rumahnya, sekedar mengobrol ataupun berdiskusi bersama. Tentu saja aku mengiyakan, karena diskusi dengan Tante Santi sangatlah berkesan. Pengalamannya begitu banyak sampai aku sulit menerapkannya tetapi tetap bisa menerimanya. Tak kusangka, berawal dari menolong Tante, aku bisa mendapat kesempatan yang mungkin sulit diterima nalar. Tetapi tetap saja semua itu terasa sangat berkesan dan indah. Gimana menurut kalian ceritaku ini? Silakan komentar di bawah ya. Terima kasih.